Pernah nggak kamu merasa doa yang kamu panjatkan cuma menggantung di langit tanpa jawaban? Faktanya, nggak ada doa yang sia-sia. Pertanyaannya, kenapa ada yang cepat terkabul, ada yang lama sekali, bahkan ada yang terasa tertahan? Dalam ajaran Islam, doa selalu didengar Allah. Bedanya, ada 3 cara Allah menjawab. Bisa langsung diberikan, bisa ditunda sampai kita siap, atau diganti dengan yang lebih baik. Tapi ada juga penghalang. Rezeki yang haram dari makanan, minuman, atau pekerjaan bisa membuat doa terhenti di tengah jalan. Pernah nggak kamu merasa, ada banyak hal dalam hidup yang nggak bisa kita kontrol? Kita berusaha keras, tapi hasil akhirnya tetap di luar jangkauan. Saat itulah manusia biasanya menengadah, mencari sandaran yang lebih kuat dari dirinya. Dan itulah doa, sebuah bahasa universal yang dimiliki semua orang tanpa harus diajarkan. Doa bukan sekadar kata-kata yang keluar dari bibir. Ia lahir dari hati, dari rasa butuh, dari pengakuan bahwa kita ini lemah tanpa pertolongan Allah. Bahkan orang yang jarang sholat pun ketika benar-benar terdesak, biasanya spontan berdoa. Itu tandanya, doa adalah fitrah, sudah tertanam dalam diri setiap manusia. Kalau kita perhatikan, hampir semua aktivitas besar dalam hidup ditemani doa. Mau ujian, kita berdoa. Mau menikah, kita berdoa. Bahkan saat mengangkat tangan di tengah sholat, isi sholat itu pun sebenarnya adalah doa. Dari sini terlihat jelas, doa bukan tambahan, tapi inti dari ibadah itu sendiri. Jadi, berdoa bukan tanda kelemahan yang memalukan, tapi justru pengingat bahwa kita manusia. Kita punya harapan, punya impian, dan selalu ada yang kita kejar. Doa menjembatani semua itu, menghubungkan kita dengan Allah yang Maha Kuasa tanpa batas waktu dan tempat. Seringkali kita merasa doa kita menggantung di udara, seakan-akan tidak ada jawaban. Tapi Allah menegaskan dalam Al-Quran, "Aku dekat." Artinya, jarak antara doa kita dan jawaban darinya tidak pernah sejauh yang kita bayangkan. Kedekatan ini bukan sekadar konsep, tapi janji yang nyata. Nabi menggambarkan hubungan ini dengan bahasa sederhana. Kalau hamba mendekat dengan berjalan, Allah mendekat dengan berlari. Maknanya, respon Allah itu cepat, penuh kasih sayang, dan tanpa menunda tanpa alasan. Setiap doa yang terucap, sekecil apapun, langsung didengar dan dicatat. Kedekatan Allah ini membuat doa terasa istimewa. Tidak ada birokrasi, tidak ada pintu yang perlu diketuk berkali-kali. Begitu hati kita menghadap kepadanya, seketika itu juga Allah hadir. Karena itu, doa bukan soal panjang atau indahnya kalimat, tapi soal ketulusan hati yang berhubungan langsung dengan Pencipta. Menyadari Allah selalu dekat seharusnya membuat kita tenang. Kita tidak perlu menunggu waktu tertentu atau tempat khusus untuk berdoa. Di perjalanan, di kamar, bahkan dalam hati pun doa bisa terhubung. Kapanpun kita mau, Allah sudah siap mendengar. Pernahkah kamu merasa doa sudah dipanjatkan berkali-kali, tapi jawabannya belum juga datang? Bukan berarti Allah tidak mendengar. Justru setiap doa sudah masuk ke hadapannya. Hanya saja, cara Allah menjawab tidak selalu sama dengan apa yang kita bayangkan. Cara pertama, doa dikabulkan langsung. Ada kalanya kita meminta sesuatu, dan Allah seketika memberi. Seperti orang yang berdoa sebelum ujian, lalu hatinya dibuat tenang, dan jawabannya dimudahkan. Cepat, jelas, dan terasa nyata. Cara kedua, doa ditunda. Bukan karena ditolak, tapi karena kita belum siap. Nabi pun pernah berdoa agar kiblat kembali ke Ka'bah, dan baru dikabulkan setelah 2 tahun lebih. Kadang kita pun perlu waktu, belajar, atau matang dulu sebelum anugerah itu datang. Cara ketiga, doa diganti dengan yang lebih baik. Kita mungkin meminta satu jalan, tapi Allah arahkan ke jalan lain yang ternyata lebih cocok. Misalnya, ingin masuk kampus tertentu, tapi akhirnya diterima di kampus lain, yang justru membuka pintu kebaikan lebih besar. Jadi, sebenarnya tidak ada doa yang sia-sia. Allah selalu menjawab, hanya bentuknya yang bisa berbeda. Tugas kita bukan menuntut hasil instan, tapi percaya bahwa setiap jawaban,
cepat atau lambat, adalah yang paling pas untuk kita. Banyak orang berkata, "Aku sudah berdoa lama, tapi kok belum juga dikabulkan?" Pertanyaan ini wajar, bahkan sering kita rasakan sendiri. Tapi perlu diingat, Allah pasti mendengar. Yang membuat doa terasa tertahan justru bisa datang dari diri kita sendiri. Nabi pernah menjelaskan, doa bisa terhalang oleh yang haram, makanan haram, minuman haram, pakaian haram, bahkan harta haram yang kita pakai sehari-hari. Semua itu seperti dinding tebal yang membuat doa tidak bisa menembus ke langit. Bukan karena Allah menolak, tapi karena hati kita sendiri tertutup oleh kotoran yang kita pilih. Bayangkan sebuah gelas yang ditutup rapat. Apapun yang dituangkan dari luar tidak akan pernah masuk ke dalam. Begitulah doa yang tertahan karena hati kita dilapisi oleh hal-hal haram. Cahaya tidak bisa menembus, rahmat pun tertahan. Penghalang doa tidak selalu soal makanan atau minuman. Perilaku sehari-hari pun bisa mengotorinya. Ucapan kasar pada guru, menyakiti orang tua, atau bercanda berlebihan dengan niat buruk, semuanya bisa jadi penghalang. Jadi bukan hanya soal apa yang masuk ke tubuh, tapi juga apa yang keluar dari diri kita. Maka kalau doa kita belum terkabul, jangan buru-buru menyalahkan Allah. Bisa jadi Allah sedang menunjukkan ada sesuatu yang harus kita perbaiki dulu. Dengan membersihkan diri dari yang haram, doa akan menemukan jalannya, dan hati pun lebih siap menerima jawaban. Kalau doa itu jembatan menuju Allah, maka rizki yang halal adalah pondasinya. Tanpa pondasi yang kuat, jembatan itu rapuh. Itulah sebabnya Nabi menekankan, Allah itu maha baik dan hanya menerima dari yang baik. Jadi, menjaga kebersihan rezeki adalah syarat utama agar doa mudah dikabulkan. Ketika makanan, minuman, pakaian, dan harta yang kita pakai berasal dari jalan halal, hati terasa lebih ringan dan doa pun lebih cepat menembus langit. Sebaliknya, jika yang masuk ke tubuh adalah haram, doa seolah terpantul kembali. Pilihan sehari-hari yang sederhana ternyata punya pengaruh besar pada doa kita. Menjaga diri dari yang haram juga berdampak luas, bukan hanya untuk diri sendiri, tapi juga keluarga, masyarakat, bahkan bangsa. Rizki yang bersih melahirkan akhlak yang baik. Dari situlah lahirlah kehidupan yang lebih damai dan penuh berkah. Pada akhirnya, doa adalah cermin hubungan kita dengan Allah. Allah selalu dekat, doa selalu didengar, dan jawaban selalu datang dengan cara terbaik. Yang perlu kita lakukan hanyalah menjaga hati tetap bersih, rezeki tetap halal, dan langkah tetap di jalan yang benar. Dengan begitu, doa bukan lagi sekadar permintaan, tapi juga perjalanan. Perjalanan untuk memperbaiki diri, mendekat kepada Allah, dan menemukan ketenangan dalam setiap langkah hidup. Kalau kamu ingin doa lebih mudah sampai, mulai dari yang sederhana, bersihkan rezekimu, jaga ucapanmu, dan luruskan niatmu. Karena doa bukan cuma soal meminta, tapi juga cara kita mendekat kepada Allah dengan hati yang bersih.